Selir kekaisaran hanya ingin menjadi ikan asin setiap hari. Bab 1. Apakah menurutnya hidupnya terlalu panjang? Dari Istana Timur hingga Istana Zhaohua harus melewati sebuah taman kecil. Saat ini, Xiao Qi sedang berjongkok di antara bunga. Dia meringkuk lehernya dan melihat keluar melalui celah bunga dan rumput, seolah sedang menunggu seseorang. Pelayan Istana Baoqin memandangnya dengan gugup dan berbisik. Tuanku, bahkan jika Anda ingin melihat Yang Mulia Putra Mahkota, Anda tidak bisa tinggal di sini. Ini melanggar aturan. Bagaimana jika Anda menyinggung Yang Mulia Putra Mahkota? Xiao Qi berkata tanpa menoleh ke belakang. Saya telah berada di istana selama setengah tahun. Tetapi Yang Mulia Putra Mahkota bahkan belum melihat ke arah saya. Jika saya tidak memikirkan cara, saya tidak akan pernah melihatnya lagi di sini, kehidupan. Tapi meski begitu, kamu tidak bisa set. Xiao Qi menyela obrolannya. Berhenti bicara. Orang-orang datang. Baoqin segera tutup mulut. Keduanya melihat sekelompok orang berjalan ke arah mereka melalui celah di antara dahan dan daun bunga serta tanaman. Di antara mereka, pemuda tampan yang mengenakan jubah brokat berwarna putih bulan adalah yang paling menarik perhatian. Dia berjalan di depan, dengan alis dingin dan postur tinggi. Namun, di usia 18 tahun, dia sudah tampil mengesankan. Apalagi matanya yang hitam, seperti kolam dingin yang dalam, membuat orang merasa membeku hanya dengan melihatnya. Orang ini adalah Pangeran Dinasti Daseng, Luo Qinghan. Xiao Qi mengepalkan jimat di tangannya dan menghitung mundur dalam hati. 3, 2, 1. Pada hitungan terakhir, dia keluar. Tetapi karena dia bergegas terlalu tergesa-gesa dan gagal memahami jarak, dia secara tidak sengaja berlari terlalu jauh, dan seluruh tubuhnya bergegas menuju Luo Qinghan. Luo Qinghan bereaksi sangat cepat dan segera berbalik ke samping. Xiao Qi baru saja melewati sang pangeran dalam posisi seekor angsa jatuh di pasir, dan jatuh dengan keras ke tanah. Baoqin, yang bersembunyi di antara bunga-bunga, menutup matanya dan tidak tahan untuk melihat lagi. Para pelayan dan Kasim yang mengikuti sang pangeran semuanya ketakutan dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Kasim Chang yang pertama bereaksi dan berteriak, "Siapa kamu? Beraninya kamu menyerang Yang Mulia Putra Mahkota?" Xiao Qi mengangkat kepalanya, dengan air mata berlinang, mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya terlihat menyedihkan. "Yang Mulia, apakah Anda tidak ingat saya? Saya Xiao Liangdi." Luo Qing menatapnya dengan dingin, sepertinya tidak ingat bahwa ada wanita seperti itu di halaman belakang rumahnya. Xiao Qi bangkit, membungkuk padanya terlebih dahulu, lalu menyerahkan jimat yang dipegangnya, dan memohon dengan penuh semangat. "Saya tahu Yang Mulia Putra Mahkota akan pergi berburu bersama Kaisar hari ini. Ada banyak bahaya di luar. Saya khawatir dengan keselamatan Yang Mulia Putra Mahkota. Jadi saya secara khusus meminta jimat semacam itu. Mohon terima." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir menjadi aneh. Semua orang di istana tahu bahwa Yang Mulia Putra Mahkota membenci hal-hal aneh itu. Sekarang Xiao Liangdi berani memberikan jimat kepada Putra Mahkota. Apakah menurutnya hidupnya terlalu panjang? Benar saja. Mata Luo Qinghan yang sudah dingin tiba-tiba menjadi lebih dingin. Menyingkir, Xiao Qi memegang jimat itu dan menolak memindahkannya. Luo Qinghan melirik Kasim Chang. Kasim Chang setuju dan segera memerintahkan dua biarawati yang kuat untuk maju, berniat untuk memaksa Xiao Qi pergi. Xiao Qi tiba-tiba bergegas ke depan pada saat ini dan memeluk kaki panjang Luo Qinghan. "Yang Mulia, aula ini gelap hari ini, dan mungkin ada bencana berdarah. Tolong bawa jimat ini. Ini dapat melindungi Anda dari bencana berdarah." Luo Qinghan membeku di tempatnya. Dia menatap wanita yang memeluk pahanya erat-erat dan menolak untuk melepaskannya. Matanya yang dingin seolah membekukannya menjadi patung es di tempat. Dia telah hidup selama 18 tahun dan belum pernah melihat wanita seberani itu. "Seseorang, seret dia pergi dan kunci dia." Bab 2. Saya pergi mencarinya untuk menyelamatkan nyawanya. Xiao Qi memegang erat pahanya dan menolak melepaskannya. Butuh banyak usaha bagi para biarawati untuk menariknya pergi. Meski begitu, dia tetap berteriak, "Yang Mulia, Anda harus berhati-hati. Seseorang sedang merencanakan untuk melawan Anda." Teriakannya terus berlanjut sampai dia diseret.
Semua orang menundukkan kepala dan menahan nafas, bahkan tidak berani mengambil nafas. Hanya Kasim Chang yang mengangkat kepalanya dengan hati-hati dan menatap pangeran dengan tenang. Seperti yang diharapkan, wajah Luo Qinghan begitu muram hingga dia hampir meneteskan air. Dia sangat ingin membunuh wanita yang berpura-pura menjadi hantu itu saat ini. Namun pengendalian dirinya yang kuat memungkinkan dia menanggungnya. Hari ini dia akan menemani ayahnya berburu. Pangeran lainnya sudah berangkat. Dia tidak boleh terlambat. Dia hanya bisa menahan amarahnya untuk saat ini dan menghadapi wanita itu ketika dia kembali. Luo Qinghan menjentikkan lengan bajunya dan melangkah keluar dari Istana Timur, dikelilingi oleh para wanita dan kasim istana. Kurang dari setengah hari, kabar bahwa Xiao Liangdi mencegat sang pangeran dalam perjalanan membuatnya geram dan dipenjarakan di Menara Lengxiang, yang tersebar ke seluruh Istana Timur. Xiao Qiki awalnya adalah putri Jenderal Zhongwu. Selama wajib militer, dia ditugaskan menjadi pangeran dan menjadi pangeran Liangdi. Sudah setengah tahun sejak dia memasuki istana, tetapi dia bahkan belum pernah melihat pangeran sekalipun. Dan dia sendiri seperti ikan asin, tidak berkelahi atau merebut, dan hanya duduk di istana Qingge dan makan setiap hari. Menunggu untuk mati, tepat ketika semua orang mengira dia akan terus seperti ini selamanya. Dia tiba-tiba memberikan pukulan keras kepada semua orang. Dia tidak hanya menghalangi jalan sang pangeran di depan umum. Dia tanpa malu-malu memeluk paha sang pangeran. Dia bahkan mengancam bahwa Yintang sang pangeran akan menjadi hitam dan akan terjadi bencana berdarah. Xiao Liangdi hanya melompat ke samping di ambang kematian. Melihat lusinan selir di halaman belakang Istana Timur. Ada banyak cara untuk bersaing mendapatkan bantuan. Tetapi tidak ada wanita yang seberani Xiao Liangdi. Entah mereka mengenalnya atau tidak, semua orang mengira dia sudah mati kali ini. Menara Lengxiang adalah tempat paling terpencil di Istana Timur. Sesuai dengan namanya, tempat ini sepi dan tidak populer. Xiao Liangdi, yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, dengan malas terpuruk di kursi malas, memakan biji melon dan mendengarkan keluhan Baoqin. Tuan kecilku. Setelah berkabung selama setengah tahun, kamu akhirnya terbangun dan menyadari bahwa kamu bersedia memperjuangkan kebaikan. Aku sangat senang, tapi ada ribuan cara untuk memperjuangkan kebaikan. Mengapa kamu memilih yang terburuk satu? Lihat apa yang telah kamu lakukan sekarang. Pangeran merasa jijik dan dipenjarakan di Menara Lengxiang yang bobrok ini. Apa yang akan kita, tuan dan pelayan, lakukan di masa depan? Xiao Qiki meludahkan kulit biji melon ke dalam mulutnya. Saya tidak bermaksud bersaing untuk mendapatkan bantuan. Baoqin tidak mempercayainya. Jika Anda tidak ingin bersaing untuk mendapatkan bantuan, mengapa Anda terburu-buru memeluk paha yang mulia putra mahkota? Saya sudah mengatakan bahwa Yintang pangeran itu gelap dan mungkin ada bencana berdarah. Saya pergi mencarinya untuk menyelamatkan nyawanya. Baoqin menatapnya tanpa ekspresi. Dengan 5 kata tertulis dengan jelas di wajahnya. Apakah Anda mempercayai saya? Xiao Qiki menyerahkan biji melon di tangannya. Ayo makan biji melon untuk meredakan amarahmu. Baoqin menolak dengan acuh tak acuh. Xiao Qiki berkata, saya ingin makan hotpot malam ini. Jenis yang banyak makanan pedasnya. Rong Numait ingin mengingatkanmu bahwa kamu telah menyinggung Yang Mulia Putra Mahkota. Yang paling harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana mendapatkan pengampunan Yang Mulia Putra Mahkota, daripada apa yang harus kamu makan malam ini. Oh, tidak bisakah kita makan hotpot malam ini? Benarkah kita tidak bisa makan hotpot? Xiao Qiki memandang Baoqin dengan penuh semangat. Dia menatapnya selama 1 menit penuh. Pada akhirnya Baoqin dikalahkan dan berkata dengan wajah pahit, budakku, pergilah dan pikirkan solusinya. Meski tuannya adalah ikan asin, apa yang bisa dia lakukan? Saya hanya bisa memanjakannya. Bab 3. Pembunuhan Pangeran. Baoqin keluar untuk menyiapkan bahan-bahan. Xiao Qiki masih makan biji melon dengan santai. Semua orang mengira dia gila dan berpura-pura menjadi hantu di depan sang pangeran. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa sang pangeran benar-benar akan mengalami bencana berdarah. Dia adalah anggota Xuanmen. Dan dia telah belajar ramalan dari gurunya sejak dia masih kecil. Dia mengamati bintang-bintang tadi malam dan menemukan bahwa akan ada bencana berdarah di Kaisar Bintang di masa depan. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada sang pangeran,
Menurut sistem leluhur dinasti Daseng, para selir harus dikuburkan. Xiao Qi masih muda. Dia baru berusia 16 tahun sekarang. Dan dia tidak ingin Yuseng Agungnya dikuburkan seperti ini. Jadi dia membuat jimat dalam semalam dan memberikannya kepada pangeran untuk membantunya menghindari bencana. Memikirkan hal ini, Xiao Qi menyentuh dagunya. Menurut perhitungan waktu, bencana berdarah sang pangeran harus segera terwujud. Saya berharap dia bisa lebih berani dan melewati musibah ini dengan selamat, agar kerja kerasnya tidak sia-sia. Selama perburuan hari ini, Luo Qinghan menunggang kuda untuk mengejar rusa jantan di hutan. Entah kenapa, kuda di bawahnya tiba-tiba menjadi gila dan berlari ke depan dengan putus asa. Luo Qinghan mengerahkan kekuatan batinnya dan mengencangkan kendali, mencoba mengendalikan kudanya. Sayang sekali tidak ada gunanya. Ada tebing di depan kita. Kalau kita buru-buru maju, manusia dan kuda pun akan terjatuh dari tebing itu. Luo Qinghan hanya bisa dengan enggan menyerah pada kuda kesayangannya yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, melepaskan kendali, dan menggunakan Qinggong untuk melompat dari punggung kudanya. Tapi saat dia mendarat, anak panah tersembunyi tiba-tiba terbang keluar dari hutan dan melesat tepat ke dadanya. Anak panah itu datang terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat. Dan Luo Qinghan tidak punya waktu untuk menghindar. Pupil matanya mengerut dan jantungnya tiba-tiba berhenti. Dalam sekejap, anak panah itu terbang di depannya. Dan anak panah tajam itu hanya berjarak 1 inci dari dadanya. Hatinya hampir tertusuk anak panah. Pada saat kritis, dia tiba-tiba merasakan panas di dadanya. Anak panah itu sepertinya telah mengenai penghalang tak kasat mata. Berhenti sejenak, lalu memantul. Setelah terbang agak jauh, ia jatuh ke tanah dengan lemah. Sebelum Luo Qinghan bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, selusin pembunuh berbaju hitam muncul dari hutan dan bergegas ke arahnya dengan pedang melambai. Untungnya, para penjaga sudah tiba dengan menunggang kuda. Ketika mereka melihat para pembunuh, mereka berteriak untuk melindungi mereka, menghunus pedang, melompat dari kuda, dan mulai bertarung dengan para pembunuh. Setelah ledakan pedang melintas, para penjaga mengandalkan keunggulan numerik mereka untuk meraih keunggulan dengan cepat. Para pembunuh kalah jumlah, tewas dan terluka. Awalnya, Luo Qinghan ingin menjaga 2 orang tetap hidup, tapi sayang sudah terlambat. Beberapa pembunuh yang masih hidup melakukan bunuh diri dengan meminum racun. Mata Luo Qinghan suram seperti es. Matanya menyapu mayat-mayat di tanah. Dan akhirnya melihat anak panah yang tergeletak diam di atas rumput. Penentuan waktu panah yang baru saja ditembakkan sangat tepat. Dia hampir mati tertembak di tempat. Jika penghalang tak kasat mata itu tidak menghalanginya memikirkan hal ini, Luo Qinghan tanpa sadar mengangkat tangannya, menyentuh dadanya, dan menemukan ada sesuatu yang tersembunyi di pakaian di dadanya. Saat saya mengeluarkannya, saya melihat itu adalah jimat. Meskipun jimatnya telah berubah menjadi gelap, seolah-olah telah dibakar oleh api, dia masih bisa mengenalinya secara sekilas. Ini adalah jimat yang diberikan Xiao Liangdi padanya. Dalam sekejap, Luo Qinghan memahami asal-muasal jimat ini. Xiao Liangdi pasti diam-diam memasukkan jimat itu ke dalam pakaiannya sambil memeluk pahanya. Jimat itu sangat kecil dan ringan sehingga dia tidak merasakan keberadaannya. Jadi dia tidak pernah menyadari keberadaannya. Apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa jimat itu menjadi hitam. Bab 4. Orang-orang di Xuanmen memikirkan sensasi digantung pada seutas benang barusan, dan bencana berdarah yang dikatakan Xiao Liangdi. Sebuah tebakan samar-samar muncul di hati Luo Qinghan. Mungkinkah Xiao Liangdi sudah tahu bahwa dia akan dibunuh? Jika dia orang dalam, apa hubungannya dengan para pembunuh ini? Mungkinkah mereka satu grup? Tetapi jika itu adalah sekelompok orang, mengapa Xiao Liangdi memberinya jimat dan berinisiatif mengingatkannya agar berhati-hati terhadap seseorang yang berkomplot melawannya? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak, membuat Luo Qinghan menatap jimat di tangannya untuk waktu yang lama. Baru setelah pangeran tertua dan pangeran kedua bergegas membawa pengawal mereka, Luo Qinghan kembali sadar. Dia menyingkirkan jimat itu dan wajahnya kembali ke sikap acuh tak acuh dan dingin seperti biasanya. Kakak ketiga, ku dengar kamu bertemu dengan seorang pembunuh. Apakah kamu terluka? Mata Luo Qinghan menatap wajah kedua bersaudara itu satu persatu. Mereka tampak sangat khawatir.
dengan kekhawatiran tertulis di wajah mereka. Namun, siapa yang tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Mungkin para pembunuh ini dikirim oleh salah satu dari mereka. Luo Qinghan diangkat sebagai pangeran setahun yang lalu. Tetapi dia bukanlah putra tertua atau putra sah. Satu-satunya yang dapat dia andalkan adalah dukungan dari keluarga ibu ratu. Namun di mata para pangeran, betapapun dekatnya Luo Qinghan dengan ratu, dia bukanlah anak kandung ratu. Mengapa dia harus menduduki posisi pangeran? Para pangeran tidak menunjukkannya di wajah mereka, tetapi hati mereka sangat enggan. Selama setahun terakhir, mereka telah melakukan banyak gerakan kecil secara pribadi, tetapi itu hanyalah tipuan kecil dan tidak dapat menyakiti Luo Qinghan. Jadi Luo Qinghan tidak memasukkannya ke dalam hati. Tak disangka, kakak beradik ini justru bertindak ekstrim bahkan saling membunuh demi posisi putra mahkota. Hati Luo Qinghan dipenuhi dengan emosi, tetapi wajahnya tenang seperti biasanya. Tidak apa-apa sendirian. Kalian berdua bersaudara kerajaan tidak perlu khawatir. Tidak apa-apa, ayahku sangat mengkhawatirkanmu. Pergi dan jaga dia tetap aman. Serahkan saja pada kita berdua. Kalau begitu terserah padamu. Dua saudara lelaki kerajaan. Luo Qinghan menunggangi kuda penjaga, tetapi meninggalkan pengawalnya. Karena sang pangeran hampir mengalami kecelakaan, Kaisar tidak berniat berburu lagi, sehingga perburuan hari ini berakhir lebih awal. Kembali ke Istana Timur, Luo Qinghan memanggil beberapa orang kepercayaannya ke ruang kerja. Mereka berdiskusi selama 1 jam. Akhirnya mereka dibagi menjadi 2 kelompok, dan terus-menerus mencari mayat kuda itu di bawah tebing untuk mencari tahu penyebab kuda itu tiba-tiba menjadi gila. Sekelompok orang lain pergi menelusuri asal-usul para pembunuh dan melihat siapa yang mengirim mereka. Hari sudah malam ketika Luo Qinghan keluar dari ruang kerja. Tiba-tiba dia teringat pada wanita yang memeluk pahanya pagi ini. Di mana Kaisar Xiao Liang? Kasim Chang membungkuk dan menjawab. Dia dikurung di Menara Lengxiang. Luo Qinghan mengangkat kakinya dan berjalan menuju Menara Lengxiang. Ketika mereka berjalan menuju pintu Menara Lengxiang, mereka melihat bahwa pintunya tertutup rapat dan cahaya redup cahaya lilin terlihat di jendela. Kasim Chang maju dan membunyikan pintu. Yang Mulia Putra Mahkota telah tiba. Terdengar suara guntur dan gedoran di dalam gedung, dan desakan Xiao Liang masih terdengar samar-samar. Singkirkan barang-barangmu dengan cepat. Disusul dengan suara langkah kaki yang cepat. Pintunya terbuka. Xiao Qiki membawa Baoqin dan berlutut untuk memberi hormat. Temui Yang Mulia Putra Mahkota. Luo Qinghan memandang wanita di depannya dan melihat bibirnya merah dan cerah. Dan samar-samar dia bisa mencium aroma pedas dan lezat. Dia bertanya dengan tenang, apa yang kamu lakukan di rumah? Xiao Qiki merasa bersalah. Saya sedang makan malam. Kamu tidak terlihat khawatir sama sekali. Khawatir tentang apa? Bagaimana menurutmu? Bab 5. Apakah Anda ingin makan hotpot? Xiao Qiki secara intuitif merasa ada celah dalam pertanyaan ini. Jadi dia mengubah topik pembicaraan dengan paksa. Yang Mulia tiba-tiba datang berkunjung. Apakah Anda punya perintah? Luo Qinghan tidak menjawab tetapi bertanya. Apakah kamu akan berdiri di sini dan berbicara denganku sepanjang waktu? Haha. Saya tidak menyangka Yang Mulia akan datang. Saya sangat bersemangat hingga lupa etiket. Ini salah saya, Yang Mulia. Silakan masuk. Xiao Qiki meniupkan kentut pelangi dan menyingkir untuk menyingkir. Luo Qinghan mengangkat kakinya dan melewati ambang pintu. Begitu dia masuk ke dalam rumah, dia melihat hotpot pedas. Luo Qinghan datang terlalu tiba-tiba. Meskipun Xiao Qiki dan Baoqin telah berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan, mereka tetap tidak dapat menemukan tempat untuk menyembunyikan panci panas dan hanya bisa membiarkannya diletakkan di tengah ruangan. Ada banyak cabai dan merica Sichuan di dalam panci panas, dan lapisan minyak merah tebal mengapung di permukaannya. Aroma pedas yang kuat memenuhi seluruh ruangan. Xiao Qiki dengan hangat mengundang. Yang Mulia, Anda belum makan. Apakah Anda ingin duduk dan makan bersama? Luo Qinghan memandangnya tanpa ekspresi. Di mana kamu mendapatkan potnya? Xiao Qiki menggaruk pipinya. Matanya menatap. Itu baskom tembaga untuk mencuci muka. Luo Qinghan, Kasim Chang, sekelompok pelayan istana dan Kasim. Luo Qinghan tersenyum dingin. Kamu menggunakan wastafel untuk memasak hotpot. Dan kamu masih ingin mengundang Lonely makan bersama.
Xiao Qi buru-buru berkata, wastafel ini sangat bersih. Yang mulia bisa makan dengan percaya diri dan perut Anda pasti tidak akan sakit. Luo Qinghan tidak mau makan. Dia melihat-lihat lauk pauk di sebelahnya dan menemukan bahwa hidangannya cukup kaya, termasuk telur, ayam, irisan akar teratai, ikan, sayuran hijau, sawi putih, dan irisan lobak putih. Dari mana asal masakan ini? Xiao Qi bertanya dengan hati-hati. Tidak bisakah kamu memberitahuku? Luo Qinghan dengan kejam menolak. Tidak, Xiao Qi menghela nafas. Hei, kami beternak ayam dan ikan sendiri. Kami mengambil beberapa telur setiap hari. Kami juga menanam akar teratai, baby green, sawi putih, dan lobak putih. Kamu beternak ayam dan menanam sayuran di Istana Timur. Wajah Luo Qinghan masih tanpa ekspresi, tetapi terlihat dari matanya bahwa dia seharusnya meragukan kehidupan saat ini. Xiao Qi hanya bisa tertawa canggung. Haha, saya biasanya bosan. Jadi saya beternak ayam dan bebek serta menanam sayuran di halaman belakang Qingge Hall. Luo Qinghan berhenti bicara. Suasana di ruangan itu menjadi sunyi senyap. Hanya hotpotnya yang masih menggelinding dan mengeluarkan suara gemericik. Butuh waktu lama sebelum Luo Qinghan berbicara. Sedikit mengertakkan gigi. Seseorang. Bersihkan semua lahan ayam, bebek, dan sayuran di halaman belakang Istana Qingge. Istana Timurnya tidak boleh direduksi menjadi peternakan ayam orang lain. Xiao Qi merasa seperti disambar petir. Dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, memeluk kaki panjang Luo Qinghan dan mulai menangis dan memohon. Yang mulia, saya mohon Anda menjadi mulia dan mengampuni ayam, bebek, dan ladang sayur malang itu. Mereka masih anak-anak. Luo Qinghan, dia tidak punya anak seperti itu. Dia berkata dengan dingin, lepaskan. Xiao Qi menangis. Ayam, bebek, dan ladang sayur-sayuran itu saya pelihara sedikit demi sedikit. Saya telah melakukan banyak upaya pada mereka. Jika semuanya hilang, bagaimana saya akan hidup di masa depan? Yang mulia, tolong lihat bahwa saya telah menyelamatkanmu dari bencana hari ini. Tolong lepaskan ayam, bebek, ikan, dan hidangan itu. Luo Qinghan bertanya, bagaimana Anda tahu akan ada bencana hari ini? Seperti yang saya katakan sebelumnya, aula Anda menjadi hitam, yang jelas merupakan bencana berdarah. Bisakah kamu bertemu denganku? Ketahuilah satu atau dua hal. Luo Qinghan memandangnya. Saya tidak tahu apakah wanita tertua di rumah Jenderal Zhongwu benar-benar bisa bertemu satu sama lain. Bab 5 selesai. Nantikan sambungan bab seterusnya.